Aku masih ingat suara detak jam di dinding aula itu. Entah kenapa, di tengah riuhnya tamu undangan dan lantunan ayat suci yang terdengar pelan, justru suara jarum jam itulah yang paling jelas kudengar. Tik, tik, tik. Setiap detiknya membawaku semakin dekat pada hari yang selama ini kuimpikan. Gaun putih yang kupakai terasa begitu berat, bukan karena bahannya, tetapi karena semua harapan yang ikut melekat di dalamnya. Ayahku sudah duduk di depan penghulu. Calon suamiku sudah mengulurkan tangan, tinggal menunggu ijab kabul diucapkan. Seluruh tamu tersenyum. Kamera-kamera sudah mengarah ke kami. Aku benar-benar yakin. Beberapa detik lagi, aku akan resmi menjadi istri laki-laki yang selama 2 tahun kucintai. Tapi tepat ketika penghulu membuka buku nikah, brak, pintu aula terbuka keras. Seorang perempuan tua berlari masuk sambil membawa sebuah map lusuh. Wajahnya penuh air mata. Napasnya terengah-engah. Dengan suara yang bergetar, ia berteriak, "Berhenti! Nikah ini tidak boleh dilanjutkan." Seluruh ruangan langsung membeku. Aku menoleh ke arah calon suamiku. Kupikir dia akan berdiri. Kupikir dia akan bertanya siapa perempuan itu. Tapi, wajahnya justru mendadak pucat. Tatapannya kosong. Tangannya mulai gemetar. Dan sejak detik itu, hatiku mulai mengatakan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang disembunyikan dariku. Sebelum aku ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, aku ingin tahu pendapat kalian. Kalau penghulu sudah duduk, tamu sudah memenuhi gedung, lalu tiba-tiba ada yang mengaku calon suami kalian masih punya istri. Apakah kalian tetap lanjut menikah? Atau langsung menghentikan akad? Tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Bahkan suara AC yang sejak tadi berdengung pelan kini terasa begitu jelas di telingaku. Aku masih menatap Fajar. Laki-laki yang beberapa detik lagi seharusnya mengucapkan ijab kabul. Laki-laki yang selama 2 tahun selalu mengatakan bahwa kejujuran adalah pondasi sebuah rumah tangga. Namun sekarang, saat seseorang datang membawa tuduhan sebesar itu, ia justru memilih diam. Jar. Aku memanggilnya pelan. Matanya perlahan menoleh kepadaku. Tatapan yang biasanya selalu membuatku merasa tenang, kini justru dipenuhi kepanikan. Itu siapa? Aku bertanya sambil berusaha tersenyum. Aku masih berharap semua ini hanya salah paham. Mungkin perempuan itu salah orang. Mungkin ada yang sengaja ingin merusak pernikahan kami. Aku masih berusaha berpikir positif. Namun Fajar tidak langsung menjawab. Ia hanya menelan ludah berkali-kali. "Kamu kenal beliau?" Masih tidak ada jawaban. Aku mulai merasakan ujung jariku dingin. Jantungku berdetak jauh lebih cepat. Perempuan tua itu kembali melangkah ke depan. Tangannya masih menggenggam map coklat yang sudah mulai robek di beberapa bagian. "Aku minta maaf kalau harus datang seperti ini." Suara perempuan itu mulai bergetar. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak sanggup melihat perempuan lain mengalami penderitaan yang sama seperti anakku. Seluruh tamu mulai saling berbisik. Siapa dia? Apa maksudnya? Jangan-jangan benar. Ibuku yang sejak tadi duduk di sampingku mulai berdiri. Beliau menghampiri perempuan itu dengan wajah bingung. "Maaf, Bu. Ibu siapa?" Perempuan itu mengusap air matanya. "Nama saya Marni. Saya ibunya Siska." Ruangan kembali hening. Ibuku mengernyit. "Siska siapa?" Bu Marni perlahan menoleh ke arah Fajar. "Laki-laki itu tahu siapa anak saya." Semua mata kembali mengarah kepada Fajar. Aku bisa melihat napasnya mulai tidak beraturan. Kerah bajunya yang tadi rapi kini mulai basah oleh keringat. Penghulu yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. "Saudara Fajar, apakah benar Anda mengenal ibu ini?" Fajar akhirnya membuka mulut. Iya." Suaranya begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. Jawaban singkat itu membuat lututku terasa lemas. Karena itu berarti, Fajar memang mengenal perempuan ini. Lalu, kenapa selama 2 tahun dia tidak pernah menceritakannya kepadaku? Bu Marni menarik napas panjang. "Aku sebenarnya tidak ingin merusak hari bahagia kalian. Tapi kalau hari ini aku diam, berarti aku membiarkan satu perempuan lagi menjadi korban." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Korban? Korban apa? Aku mulai menatap Fajar dengan perasaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Takut. Benar-benar takut.
Fajar buru-buru berdiri. Pak Penghulu. Ini hanya salah paham. Aku bisa jelaskan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan kalimatnya, Bu Marni membuka map lusuh yang sejak tadi dibawanya. Tangannya gemetar. Satu persatu lembar kertas mulai dikeluarkan. Ada beberapa foto. Beberapa fotokopi dokumen. Dan sebuah amplop putih yang sudah menguning. Beliau mengangkat satu foto paling atas. Kalau ini salah paham, tolong jelaskan. Kenapa kamu ada di foto ini? Fajar langsung memalingkan wajah. Aku spontan berdiri. Tanganku mulai bergetar. Aku ingin melihat foto itu lebih dekat. Namun kakiku terasa sangat berat. Bu Marni menyerahkan foto itu kepada penghulu. Penghulu menerimanya dengan hati-hati. Beliau memandang foto tersebut beberapa detik. Lalu wajahnya perlahan berubah serius. Beliau tidak langsung berbicara. Beliau hanya mengangkat kepalanya. Lalu menatap Fajar dengan tatapan yang membuat dadaku semakin sesak. Saat itulah aku sadar. Foto itu bukan foto biasa. Dan apapun yang ada di dalamnya akan mengubah hidupku untuk selamanya. Tidak ada satu orang pun yang berani mendekati penghulu. Semua hanya menunggu. Menunggu satu kalimat yang mungkin akan menentukan apakah pernikahanku tetap berlangsung. Atau justru berakhir sebelum dimulai. Penghulu masih memegang foto itu. Beliau memandangnya cukup lama. Lalu perlahan mengangkat wajah. Saudara Fajar. Apakah ini benar Anda? Fajar tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Aku belum pernah melihatnya segugup itu. Selama 2 tahun mengenalnya, Fajar selalu tenang dalam situasi apapun. Bahkan saat usahanya pernah mengalami kerugian besar, dia masih bisa tersenyum sambil berkata, semua masalah pasti ada jalannya. Tapi hari itu, senyumnya hilang, tatapannya kosong. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan yang benar-benar nyata di wajahnya. Ayo jawab. Suara Pak Hasan terdengar berat. Ayahku berdiri dari kursinya. Beliau bukan tipe orang yang mudah marah. Namun aku tahu, kalau nada suaranya sudah berubah seperti itu, berarti beliau sedang menahan amarah yang luar biasa. Fajar menarik napas panjang. Itu memang saya. Kalimat itu membuat seluruh aula kembali gaduh. Bisik-bisik tamu mulai terdengar dari segala arah. Benar ternyata. Ya Allah. Pantas saja tadi pucat. Ibuku langsung memegang lenganku. Tangannya dingin. Nadira. Beliau memanggilku lirih. Aku hanya menggeleng pelan. Aku masih belum ingin percaya. Aku masih berharap ada penjelasan yang masuk akal. Aku memandang foto yang kini berada di tangan penghulu. Dari tempatku berdiri memang tidak terlihat jelas. Yang kulihat hanya Fajar mengenakan kemeja putih. Di sampingnya berdiri seorang perempuan berhijab krem. Mereka sedang tersenyum. Dan di belakang mereka terdapat rangkaian bunga melati yang sangat mirip dengan dekorasi akad nikah. Dadaku mulai terasa sesak. Foto itu. Aku memandang Fajar. Foto apa? Fajar buru-buru menjawab. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu seperti apa? Itu hanya. Kalimatnya terhenti. Seolah ia sendiri tidak menemukan alasan yang bisa dipercaya. Bu Marni melangkah maju. Silakan kalau mau berbohong. Tapi jangan bohong di depan penghulu. Beliau kemudian mengeluarkan satu lembar dokumen dari dalam map. Kertasnya sudah mulai menguning. Beberapa sudutnya bahkan terlihat sobek. Pak Penghulu. Tolong baca nama yang tertulis di situ. Penghulu menerima dokumen itu. Beliau membaca perlahan. Suasana kembali sunyi. Aku bahkan bisa mendengar suara napasku sendiri. Beberapa detik kemudian penghulu mengangkat kepalanya. Di dokumen ini tertulis nama saudara Fajar. Dadaku berdegup semakin keras. Dan beliau berhenti beberapa saat. Tertulis nama Siska binti Marni. Aku spontan menoleh ke arah Bu Marni. Perempuan itu kembali menangis. Itu anak saya. Anak yang selama ini ditinggalkan. Fajar langsung menggeleng kuat-kuat. Itu bukan surat nikah resmi. Itu tidak sah. Bu Marni mengangguk pelan. Benar. Itu bukan surat nikah negara. Tapi kamu lupa.
Allah tetap menjadi saksi saat kamu mengucapkan ijab kabul kepada anak saya. Seluruh ruangan kembali hening. Kalimat itu jauh lebih menusuk daripada teriakan apapun. Aku mulai merasakan kakiku lemas. Pikiranku berantakan. Selama ini, Fajar selalu mengatakan bahwa aku adalah perempuan pertama yang akan dinikahinya. Bahkan berkali-kali ia berkata, "Aku ingin sekali seumur hidup hanya menikah satu kali." Kalimat itu sekarang terdengar seperti kebohongan paling kejam yang pernah kudengar. Aku menarik napas panjang. Jar. Suaraku bergetar. Aku cuma mau satu jawaban. Fajar langsung menatapku. Jujur. Jangan ada lagi yang disembunyikan. Aku menahan air mata sekuat mungkin. Apakah kamu pernah menikah dengan anak Bu Marni? Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bergerak. Semua menunggu jawaban Fajar. Ia menutup mata beberapa detik. Lalu perlahan membuka kembali. Bibirnya bergetar. Dan akhirnya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia berkata, "Iya. Aku pernah menikah." Kalimat itu membuat seluruh duniaku runtuh dalam satu detik. Kalimat itu seperti merobek seluruh kebahagiaanku. Iya. Aku pernah menikah. Hanya 3 kata. Tetapi 3 kata itu cukup untuk menghancurkan semua mimpi yang selama ini kususun bersama Fajar. Aku tidak langsung menangis. Aku bahkan tidak mampu mengeluarkan suara. Rasanya seperti seluruh tubuhku mati rasa. Aku hanya terus menatap wajah laki-laki yang beberapa menit lalu hampir menjadi suamiku. Laki-laki yang selama 2 tahun selalu mengatakan tidak pernah menyimpan rahasia apapun dariku. Kini, dengan mulutnya sendiri, ia mengakui bahwa semua itu bohong. Aku menarik napas panjang. Berusaha mengumpulkan sisa tenaga yang masih kumiliki. Kamu pernah bilang. Suaraku mulai bergetar. Aku perempuan pertama yang akan kamu nikahi. Fajar langsung mengangguk pelan. Aku tahu. Lalu kenapa kamu bohong? Ia menundukkan kepala. Aku takut kehilangan kamu. Jawaban itu membuatku tertawa kecil. Bukan karena lucu. Melainkan karena begitu ironis. Takut kehilangan aku. Lalu kamu memilih membohongiku selama 2 tahun. Fajar tidak mampu menjawab. Matanya mulai memerah. Ia beberapa kali mencoba mendekat. Namun aku mundur 1 langkah. Jarak yang hanya beberapa puluh sentimeter itu mendadak terasa seperti jurang yang sangat dalam. Penghulu menutup map di hadapannya. Beliau memandang Fajar dengan wajah serius. Saudara Fajar. Kenapa status pernikahan ini tidak pernah disampaikan sejak awal kepada pihak perempuan? Fajar mengusap wajahnya. Saya berniat menjelaskan. Kapan? Suara Pak Hasan memotong. Setelah akad. Setelah anak saya resmi jadi istrimu. 3 bulan lagi. Atau mungkin tidak pernah. Nada suara ayah mulai meninggi. Aku belum pernah melihat beliau semarah itu. Ibuku langsung memegang lengan ayah. Sudah, Pak. Namun ayah menggeleng. Bagaimana saya bisa diam? Anak kita hampir menikah dengan laki-laki yang menyembunyikan masa lalunya. Ruangan kembali dipenuhi bisikan. Beberapa tamu mulai menggeleng-gelengkan kepala. Sebagian lagi sibuk saling bertanya. Jadi benar pernah nikah? Kenapa disembunyikan? Kasihan pengantin perempuannya. Aku menutup mata beberapa detik. Setiap bisikan itu seperti menghantam kepalaku. Bukan karena aku malu kepada tamu, tetapi karena aku merasa menjadi orang yang paling bodoh di ruangan itu. 2 tahun. 2 tahun aku mengenal Fajar. Namun ternyata, aku bahkan tidak mengetahui bahwa ia pernah menikah. Bu Marni kembali membuka map lusuhnya. Kalau cuma soal pernah menikah, mungkin saya masih bisa diam. Tapi beliau berhenti. Tangannya mulai gemetar. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Aku perlahan membuka mata. Jantungku kembali berdetak lebih cepat. Apa maksudnya? Bukankah pengakuan Fajar sudah cukup menyakitkan? Masih ada lagi? Fajar langsung menoleh ke arah Bu Marni. Wajahnya berubah panik. Bu. Cukup. Tolong jangan diteruskan. Nada suaranya kali ini terdengar memohon. Bukan kepada aku. Bukan kepada keluargaku.
Tetapi kepada perempuan yang sejak tadi membongkar semua rahasianya, Bu Marni menggeleng pelan. 2 tahun lalu. Anak saya juga memohon seperti itu. Tapi kamu tetap pergi. Aku tidak akan diam lagi. Beliau mengeluarkan sebuah foto lain. Namun kali ini, foto itu bukan foto akad, melainkan foto seorang anak laki-laki kecil. Usianya sekitar 4 tahun. Tubuhnya kurus. Wajahnya polos. Ia sedang memegang balon merah sambil tersenyum ke arah kamera. Aku mengernyit. Anak siapa itu? Bu Marni memandang Fajar. Lihat baik-baik. Kamu masih ingat dia? Fajar langsung memalingkan wajah. Tangannya mulai bergetar. Aku bisa melihat butiran keringat menetes dari pelipisnya. Aku menatap foto kecil itu bergantian dengan wajah Fajar. Entah kenapa, hatiku mulai dipenuhi firasat buruk. Firasat yang jauh lebih menakutkan daripada pengakuan bahwa ia pernah menikah. Bu Marni menggenggam foto itu erat. Air matanya kembali jatuh. Lalu dengan suara yang hampir putus, beliau berkata, "Kalau kamu sanggup melupakan anak ini, setidaknya jangan paksa perempuan lain mengalami nasib yang sama seperti anak saya." Aku membeku. Seluruh tubuhku terasa dingin. Pikiranku menolak mempercayai apa yang baru saja kudengar. Perlahan aku menoleh ke arah Fajar. Bibirku bergetar. Jar. Jangan bilang. Anak itu. Fajar tetap diam. Dan diamnya, kali ini menjadi jawaban yang paling menyakitkan dalam hidupku. Aku tidak sanggup berkedip. Mataku terus menatap foto anak kecil yang masih berada di tangan Bu Marni. Sementara pikiranku seolah menolak menerima kemungkinan yang sejak tadi berusaha kuhindari. Jar. Suaraku hampir tidak terdengar. Tolong jawab aku. Anak itu. Siapa? Fajar memejamkan mata. Dadanya naik turun. Aku tahu dia sedang berusaha mencari kalimat yang bisa menyelamatkan dirinya. Tetapi kali ini, tidak ada lagi kebohongan yang bisa menutupi semuanya. Jawab. Suara ayah menggelegar memenuhi aula. Semua tamu langsung terdiam. Fajar perlahan membuka matanya. Lalu dengan suara lirih ia berkata, "Itu anak saya." Kalimat itu membuat kakiku kehilangan tenaga. Kalau bukan karena ibu segera memegang lenganku, mungkin aku sudah jatuh saat itu juga. Air mataku akhirnya pecah. Aku menangis tanpa suara. Rasanya seperti seluruh isi dadaku diremas begitu kuat. Bukan hanya karena Fajar pernah menikah, tetapi karena selama 2 tahun, ia berhasil menyembunyikan seorang anak dariku. Seorang anak. Bukan kesalahan kecil. Bukan masa lalu biasa. Melainkan darah dagingnya sendiri. Seluruh aula mulai dipenuhi suara tangis. Ibuku memelukku erat. "Nak, ibu di sini." Aku tidak mampu menjawab. Aku hanya menangis di bahunya. Sementara di depan sana, Bu Marni masih berdiri sambil menggenggam foto cucunya. Namanya Arka. 4 tahun usianya. Sudah hampir 2 tahun dia terus bertanya, "Di mana ayah?" Suara Bu Marni mulai pecah. Setiap ulang tahun. Setiap hari pertama masuk sekolah. Setiap kali melihat teman-temannya dijemput ayahnya. Dia selalu bertanya, "Kenapa ayah tidak pernah datang?" Beberapa tamu mulai mengusap mata. Suasana berubah sangat pilu. Aku memandang Fajar. "Selama ini, kamu bilang ingin cepat punya anak denganku. Tapi, kamu bahkan meninggalkan anakmu sendiri." Fajar langsung menggeleng. "Bukan begitu, Nadira." "Lalu bagaimana?" Aku punya alasan." Aku tertawa kecil di sela tangisku. "Alasan? Anakmu tumbuh tanpa ayah. Dan kamu masih bicara soal alasan?" Fajar tiba-tiba melangkah mendekat. "Nadira, dengar aku dulu." Aku langsung mundur. "Jangan sentuh aku." Ia berhenti. Air matanya mulai mengalir. "Aku memang salah. Tapi aku bisa jelaskan." "Silakan. Jelaskan." "Karena sejak tadi, yang keluar dari mulutmu hanya kebohongan." Fajar mengusap wajahnya. "Waktu itu, aku dan Siska memang menikah.
Tapi keluarga kami tidak merestui. Kami sering bertengkar. Akhirnya kami berpisah. Bu Marni langsung memotong. Berpisah? Kamu bilang berpisah? Beliau mengeluarkan satu lembar kertas lagi. Kalau memang sudah berpisah, kenapa sampai hari ini kamu tidak pernah mengurus perceraian? Ruangan kembali hening. Fajar membeku. Ia sama sekali tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. Penghulu menerima dokumen yang diberikan Bu Marni. Beliau membacanya perlahan. Lalu wajahnya berubah semakin serius. Saudara Fajar, apakah benar sampai hari ini belum ada penyelesaian status pernikahan Anda? Fajar tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Penghulu mengulang pertanyaannya. Saudara Fajar masih diam. Diam yang kali ini terasa jauh lebih menakutkan. Karena semua orang mulai memahami. Masalah ini ternyata bukan sekadar menyembunyikan masa lalu. Tetapi ada persoalan hukum dan agama yang belum pernah diselesaikan. Bu Marni kembali membuka amplop terakhir. Tangannya bergetar hebat. Aku sebenarnya berharap amplop ini tidak pernah kubuka. Tapi demi menyelamatkan perempuan ini, aku harus melakukannya. Beliau mengeluarkan satu dokumen, lalu menyerahkannya kepada penghulu. Penghulu membacanya beberapa detik. Kemudian perlahan melepas kacamatanya. Beliau mengembuskan napas panjang. Seluruh aula kembali sunyi. Aku menatap wajah penghulu. Entah kenapa, sorot matanya berubah jauh lebih berat dibanding sebelumnya. Beliau lalu memandangku. Nak Nadira, Bapak minta kamu kuat. Jantungku kembali berdegup kencang. Apalagi? Masih ada apa lagi? Penghulu menutup dokumen itu perlahan. Lalu berkata dengan suara yang sangat pelan. Sepertinya masalah yang kita hadapi hari ini jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Suasana yang sejak tadi tegang kini berubah menjadi benar-benar mencekam. Aku melihat penghulu masih memegang dokumen itu dengan kedua tangan. Beliau beberapa kali membaca ulang isi lembaran tersebut. Seolah ingin memastikan tidak ada satupun kalimat yang salah. Aku tidak tahan lagi. Pak. Suaraku bergetar. Dokumen apa itu? Penghulu menatapku cukup lama. Tatapan seorang ayah yang sedang berusaha mencari cara paling lembut untuk menyampaikan kenyataan yang sangat pahit. Nah, Bapak tidak ingin membuat keadaan semakin buruk. Tapi kamu berhak mengetahui semuanya. Dadaku semakin sesak. Aku menggenggam tangan ibu begitu erat sampai beliau meringis pelan. Penghulu kembali melihat ke arah Fajar. Saudara Fajar, saya beri kesempatan sekali lagi. Apakah ada hal lain yang belum Anda sampaikan kepada calon istri Anda? Fajar langsung menggeleng. Tidak ada, Pak. Jawabannya terlalu cepat. Terlalu terburu-buru. Bu Marni langsung tertawa kecil. Namun tawa itu sama sekali tidak terdengar bahagia. Melainkan tawa seseorang yang sudah terlalu lama memendam luka. Tidak ada. Kamu masih sanggup bilang tidak ada? Beliau mengambil kembali dokumen dari tangan penghulu, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Kalau begitu, biar saya yang membacanya. Semua mata langsung tertuju kepada Bu Marni. Tangannya masih gemetar. Namun suaranya kini terdengar jauh lebih tegas. Ini surat permohonan nafkah anak. Sudah 2 kali dikirim ke alamat rumah Fajar. Tidak pernah ditanggapi. Ruangan mulai gaduh. Aku spontan menoleh ke arah Fajar. Benarkah? Ia masih diam. Bu Marni melanjutkan. Ini bukti transfer. Beliau mengeluarkan beberapa lembar rekening koran. Dalam 4 tahun. Uang yang dikirim untuk anaknya bahkan tidak cukup membeli susu selama sebulan. Air mataku kembali mengalir. Aku teringat semua ucapan Fajar selama ini. Aku paling sayang anak kecil. Nanti kalau kita punya anak, aku ingin jadi ayah yang selalu ada. Setiap kalimat itu kini terdengar seperti ejekan untuk diriku sendiri. Aku benar-benar percaya. Aku benar-benar mempercayainya. Pak Hasan berjalan mendekati Fajar. Langkah ayah sangat pelan. Namun justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Beliau berhenti tepat di depan Fajar. Selama ini, kamu sering makan di rumah saya. Fajar menunduk.
Saya anggap kamu seperti anak sendiri. Masih diam. Kamu sering bilang, ingin menjaga Nadira seumur hidup. Air mata ayah mulai terlihat. Apa susahnya jujur dari awal? Apa susahnya datang sebagai laki-laki yang mengakui masa lalunya? Fajar akhirnya menangis. Saya takut ditolak, Pak. Pak Hasan tersenyum pahit. Kamu bukan ditolak karena pernah menikah. Kamu ditolak karena memilih berbohong. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Aku melihat beberapa tamu menganggukkan kepala pelan. Mereka mulai memahami bahwa persoalan hari itu bukan semata-mata tentang status Fajar, melainkan tentang kepercayaan yang dihancurkan sedikit demi sedikit selama 2 tahun. Saat semua orang masih terdiam, ponsel Bu Marni tiba-tiba berdering. Beliau melihat layarnya, lalu tanpa berkata apa-apa menyerahkannya kepada penghulu. Pak, tolong nyalakan pengeras suara. Penghulu tampak ragu. Namun setelah melihat anggukan Pak Hasan, beliau menerima ponsel itu. Sambungan telepon langsung terdengar. Suara seorang perempuan muda muncul dari seberang. Bu, apa akadnya sudah dimulai? Suara itu terdengar lemah. Bu Marni mulai menangis lagi. Belum, Nak. Semuanya sudah tahu. Di ujung telepon terdengar isak tangis. Aku sebenarnya tidak ingin merusak hidup perempuan itu. Tapi, aku juga tidak ingin ada perempuan lain yang mengalami apa yang kualami. Aku memejamkan mata. Aku tahu, suara itu pasti milik Siska. Perempuan yang selama ini hanya ku kenal dari cerita Bu Marni. Ia kembali berbicara. Tolong bilang ke Mbak Nadira. Aku tidak pernah ingin merebut siapapun. Aku hanya ingin anakku punya ayah. Kalimat itu membuat seluruh aula kembali dipenuhi tangis. Bahkan beberapa tamu yang sejak tadi hanya menjadi penonton mulai mengusap mata mereka. Aku tidak lagi mampu berdiri tegak. Seluruh tubuhku terasa lemas. Aku sadar, di balik gaun pengantin yang kupakai hari itu, ada seorang perempuan lain yang selama bertahun-tahun menangis sendirian. Dan aku, hampir saja menjadi alasan mengapa tangisan itu akan terus berlanjut. Aku mengusap air mataku perlahan. Tanganku gemetar. Gaun putih yang sejak pagi ku jaga agar tetap bersih kini sudah basah oleh air mata. Aku memandang Fajar. Lama. Sangat lama. Aku berharap. Mungkin masih ada satu kalimat jujur yang bisa sedikit memperbaiki semuanya. Jar. Selama 2 tahun. Apa ada satu hari saja? Di mana kamu ingin mengatakan semua ini kepadaku? Fajar langsung menangis. Ada. Kapan? Hampir setiap hari. Lalu kenapa tidak pernah kamu lakukan? Aku takut kehilangan kamu. Aku menggeleng pelan. Bukan? Bukan karena takut kehilangan aku. Tapi karena kamu lebih mencintai kebohonganmu daripada menghargai kepercayaanku. Kalimat itu keluar begitu saja. Bahkan aku sendiri tidak menyangka bisa mengucapkannya. Fajar langsung terduduk. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Tangisnya pecah. Namun entah kenapa, aku sudah tidak lagi merasakan iba. Karena setiap air mata yang kulihat darinya selalu teringat pada satu wajah kecil di foto itu. Arka. Anak yang bahkan tidak pernah tahu seperti apa rasanya dipeluk ayahnya. Penghulu kemudian berdiri dari kursinya. Beliau menutup buku nikah perlahan. Suara buku yang tertutup itu terdengar sangat pelan. Namun bagiku, bunyinya seperti pintu yang perlahan menutup seluruh masa depan yang selama ini kuimpikan. Beliau memandang seluruh keluarga. Lewat penjelasan yang sudah kita dengar. Dan bukti-bukti yang sudah diperlihatkan. Saya tidak bisa melanjutkan proses akad ini. Seluruh aula kembali sunyi. Status pernikahan saudara Fajar harus dipastikan terlebih dahulu. Hak anaknya juga harus diselesaikan. Dan yang paling penting, calon mempelai perempuan berhak mengetahui seluruh fakta sebelum mengambil keputusan. Beliau menoleh kepadaku. Nak Nadira, Bapak tidak akan memaksamu. Keputusan ada di tanganmu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung menoleh kepadaku. Ratusan pasang mata. Semuanya menunggu. Aku yang sejak tadi merasa menjadi korban, kini justru menjadi orang yang harus menentukan akhir dari semua ini. Fajar perlahan berdiri. Ia berjalan mendekat. Nadira. Tolong.
Aku mohon. Aku masih sayang sama kamu. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji. Aku memandangnya tanpa berkedip. Kalau Bu Marni tidak datang hari ini, kapan kamu mau jujur? Fajar terdiam. Aku tanya sekali lagi. Kalau beliau tidak datang, apakah setelah akad selesai kamu akan langsung bercerita? Ia kembali diam. Diam. Untuk kesekian kalinya. Dan diam itu sudah cukup menjadi jawabannya. Aku menarik napas panjang. Air mataku kembali mengalir. Berarti hari ini aku bukan kehilangan calon suami. Aku berhenti sejenak. Aku baru saja selamat menikah dengan orang yang tidak pernah benar-benar jujur kepadaku. Ruangan kembali dipenuhi isak tangis. Ibuku memelukku dari belakang. Pak Hasan memejamkan mata sambil mengusap air matanya diam-diam. Sementara Bu Marni, beliau menangis sambil berulang kali berkata, "Maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf. Aku tidak ingin merusak hari bahagiamu." Aku berjalan perlahan menghampiri beliau, lalu menggenggam kedua tangannya. "Ibu." Bu Marni mengangkat wajahnya. "Jangan minta maaf. Kalau hari ini ibu memilih diam, mungkin justru seumur hidup saya yang akan hancur." Beliau langsung menangis semakin keras. Aku memeluk perempuan yang baru 1 jam lalu sama sekali tidak kukenal itu. Tetapi, di saat yang sama, aku merasa sedang memeluk seseorang yang telah menyelamatkan hidupku. Di sudut aula, dekorasi bunga masih berdiri indah. Kursi-kursi tamu masih tersusun rapi. Meja akad masih lengkap. Buku nikah masih berada di atas meja. Semua persiapan masih utuh. Hanya satu hal yang berubah. Pernikahan yang sudah kami impikan selama 2 tahun. Kini tinggal menunggu satu keputusan dariku. Dan keputusan itu akan mengubah hidup kami semua untuk selamanya. Aku perlahan melepaskan pelukanku dari Bu Marni. Tanganku masih menggenggam jemarinya yang dingin. Beliau terus menangis sambil menundukkan kepala. "Maaf. Maafkan saya, Nak." Aku mengusap air mataku. Luka hari ini memang besar, Bu. Tapi luka itu akan jauh lebih besar kalau ibu tidak datang. Bu Marni kembali menangis. Aku bisa melihat rasa bersalah di wajahnya. Padahal, kalau dipikir-pikir, orang yang paling tidak pantas meminta maaf justru beliau. Beliau datang bukan untuk menghancurkan hidupku. Beliau datang untuk menyelamatkan hidupku. Aku mengembuskan napas panjang. Lalu perlahan berbalik. Tatapanku kembali bertemu dengan Fajar. Jarak kami hanya beberapa meter. Tetapi rasanya seperti dipisahkan oleh ribuan kebohongan. Fajar masih menangis. "Nadira, tolong jangan seperti ini. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan mengurus semuanya. Aku akan mengakui anakku. Aku akan menyelesaikan semuanya." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa baru sekarang?" Ia kembali terdiam. "Kenapa baru sekarang kamu ingat harus bertanggung jawab? Kenapa bukan 2 tahun lalu? Kenapa bukan saat anakmu lahir? Kenapa bukan saat pertama kali kamu datang melamarku?" Setiap pertanyaan itu tidak pernah mendapat jawaban. Fajar hanya terus menangis. Lalu perlahan berlutut di hadapanku. Seluruh aula kembali gaduh. "Nadira, aku mohon. Jangan batalkan pernikahan kita. Aku janji. Aku akan memperbaiki semuanya." Aku memandang laki-laki yang sedang berlutut itu. Kalau kejadian ini terjadi seminggu yang lalu, mungkin aku sudah ikut menangis dan memeluknya. Tetapi sekarang, yang kulihat bukan lagi calon suamiku. Yang kulihat adalah seseorang yang selama 2 tahun tega membangun hubungan di atas kebohongan. Aku menarik napas panjang. "Fajar." "Iya." "Menurutmu, apa pondasi paling penting dalam pernikahan?" Fajar langsung menjawab pelan. "Kepercayaan." Aku mengangguk. "Betul. Dan hari ini, kepercayaan itu sudah kamu hancurkan sendiri." Ia menutup wajahnya. Tangisnya semakin keras. "Namun aku belum selesai. Kamu terus bilang mencintaiku. Tapi cinta macam apa yang membuat seseorang sanggup berbohong setiap hari? Kamu bukan lupa bercerita.
Kamu memilih menyembunyikan. Setiap kali aku bertanya tentang masa lalumu, kamu memilih berbohong. Setiap kali keluargaku percaya kepadamu, kamu memilih diam. Setiap kali aku berdoa supaya Tuhan menjaga rumah tangga kita, ternyata kamu sedang menyimpan bom waktu yang suatu hari pasti meledak. Ruangan kembali sunyi. Bahkan isak tangis tamu mulai mereda. Semua mendengarkan. Bukan karena ingin tahu kelanjutannya, tetapi karena mereka tahu keputusan paling berat akan segera diambil. Aku perlahan melepas cincin tunangan yang selama hampir 8 bulan melingkar di jari manisku. Tanganku kembali bergetar. Cincin itu dipilih bersama, dibayar bersama. Bahkan kami pernah bercanda kalau cincin itu akan menjadi saksi sampai rambut kami memutih. Hari ini, aku justru harus melepaskannya sendiri. Aku menggenggam cincin itu beberapa detik, lalu mengulurkan tanganku ke arah Fajar. Ini. Fajar menatap cincin itu. Air matanya kembali jatuh. Nadira. Tolong. Aku mohon jangan. Aku menggeleng pelan. Saat kamu memakaikan cincin ini, aku percaya seluruh hidupku akan kujalani bersama laki-laki yang jujur. Tapi sekarang, aku bahkan tidak tahu mana ucapanmu yang pernah benar. Tanganku masih terulur. Beberapa detik berlalu. Akhirnya, dengan tangan yang gemetar, Fajar mengambil cincin itu. Begitu cincin itu berpindah ke tangannya, rasanya seperti seluruh hubungan kami benar-benar berakhir. Aku menoleh ke arah penghulu. Pak. Penghulu mengangguk pelan. Apakah kamu sudah yakin, Nak? Aku memejamkan mata. Dalam hati aku mengingat semua mimpi yang pernah kami bangun. Rumah kecil, anak-anak, hari tua bersama. Semuanya. Harus kukubur siang itu juga. Aku membuka mata kembali, lalu berkata dengan suara yang pelan, namun cukup jelas untuk didengar seluruh isi aula. Pak, saya memutuskan. Akad ini tidak saya lanjutkan. Kalimat itu membuat seluruh aula kembali dipenuhi tangis. Namun di balik rasa sakit yang luar biasa, untuk pertama kalinya sejak pagi, aku merasa bisa kembali bernapas. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat. Tidak ada senyum bahagia. Yang terdengar hanya suara isak tangis dari berbagai sudut aula. Aku masih berdiri di tempatku. Gaun putih yang sejak pagi membuatku merasa menjadi perempuan paling bahagia. Kini justru terasa seperti pengingat bahwa semua mimpiku baru saja runtuh. Penghulu perlahan menutup buku nikah. Beliau mengusap sampulnya beberapa kali sebelum memasukkannya kembali ke dalam map hijau. Suara map itu ditutup terdengar sangat pelan. Namun bagiku, itu adalah suara berakhirnya seluruh rencana hidup yang sudah kususun selama 2 tahun. Penghulu lalu berdiri. Beliau menatap seluruh tamu, dengan mempertimbangkan semua fakta yang telah disampaikan, serta keputusan calon mempelai perempuan. Maka proses akad nikah hari ini dinyatakan dibatalkan. Ruangan kembali hening. Tidak ada seorang pun yang memprotes. Karena semua orang tahu, tidak ada keputusan lain yang lebih benar daripada itu. Fajar masih berdiri beberapa langkah di depanku. Matanya merah. Tangannya masih menggenggam cincin yang baru saja ku kembalikan. Nadira. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku mohon. Beri aku satu kesempatan. Aku memandangnya datar. Kesempatan apa? Aku akan berubah. Aku akan mengurus semuanya. Aku akan bertanggung jawab. Aku tersenyum pahit. Semua janji itu harusnya kamu ucapkan kepada anakmu, bukan kepadaku. Kalimat itu membuat Fajar kembali menundukkan kepala. Ia menangis. Benar-benar menangis. Namun untuk pertama kalinya, air mata itu tidak lagi mampu membuatku luluh. Karena aku sadar, orang yang benar-benar menyesal tidak menunggu sampai rahasianya terbongkar. Ia akan jujur sebelum semuanya terlambat. Pak Hasan menghampiriku. Beliau memegang bahuku erat. Nak, ayah bangga sama kamu. Aku langsung menangis lagi. Ya. Aku gagal. Ayah langsung menggeleng. Bukan. Hari ini kamu bukan gagal menikah. Hari ini, kamu berhasil menyelamatkan hidupmu. Kalimat itu membuatku memeluk ayah sekuat-kuatnya.
Sejak kecil, ayah selalu menjadi laki-laki pertama yang mengajariku arti harga diri. Dan siang itu, beliau kembali mengajarkanku satu hal, bahwa kehilangan pesta pernikahan jauh lebih ringan daripada kehilangan masa depan. Ibuku berjalan menghampiri Bu Marni. Beliau menggenggam tangan perempuan itu dengan hangat. "Terima kasih." Bu Marni langsung menggeleng sambil menangis. "Jangan berterima kasih. Saya justru merasa bersalah." Ibu tersenyum sambil menghapus air matanya. "Tidak. Kalau ibu tidak datang, mungkin hari ini anak saya resmi menjadi istri laki-laki yang belum selesai dengan masa lalunya." Bu Marni kembali menangis. Dua perempuan yang beberapa jam lalu bahkan tidak saling mengenal, kini saling berpelukan. Mereka sama-sama menangis. Bukan karena saling membenci, melainkan karena sama-sama menjadi korban dari satu kebohongan yang sama. Sementara itu, satu persatu tamu mulai meninggalkan aula. Dekorasi bunga masih berdiri indah. Kursi-kursi masih tertata rapi. Makanan di meja prasmanan bahkan belum sempat disentuh sebagian tamu. Fotografer perlahan membereskan kameranya. Pihak dekorasi saling berpandangan. Beberapa panitia mulai melepas rangkaian bunga di pelaminan. Pemandangan itu terasa begitu menyakitkan. Sejak kecil, aku selalu membayangkan hari pernikahanku dipenuhi tawa. Ternyata, takdir menuliskan akhir yang berbeda. Aku memandang pelaminan yang sejak pagi menjadi latar begitu banyak foto. Pelaminan itu tetap indah, tetapi tidak pernah lagi terasa berarti. Karena orang yang seharusnya duduk bersamaku di sana, ternyata bukan orang yang selama ini ku kenal. Sebelum meninggalkan aula, aku berhenti sejenak. Aku menoleh ke arah Fajar untuk terakhir kalinya. Ia masih berdiri di tempat yang sama, sendirian, tanpa keluarga yang mendekat, tanpa seorang pun yang berani menatap wajahnya. Aku menarik napas panjang. "Fajar." Ia perlahan mengangkat kepala. "Aku memaafkanmu." Air matanya kembali jatuh. "Tapi, aku tidak akan menikah dengan orang yang mendapatkan maafku karena kebohongannya terbongkar. Aku ingin menikah dengan laki-laki yang jujur. Bahkan ketika kejujuran itu bisa membuatnya kehilangan perempuan yang dicintainya." Setelah mengatakan itu, aku berbalik. Aku tidak lagi menoleh ke belakang. Karena aku tahu, ada hubungan yang memang tidak ditakdirkan untuk diperjuangkan, melainkan ditinggalkan. Dan siang itu, dengan langkah yang terasa sangat berat, aku meninggalkan gedung pernikahan. Bukan sebagai seorang istri, tetapi sebagai perempuan yang baru saja menyelamatkan sisa hidupnya. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai di rumah sore itu. Sepanjang perjalanan, aku hanya duduk memandang keluar jendela mobil. Orang-orang di jalan masih menjalani aktivitas seperti biasa. Ada yang tertawa, ada yang berbelanja, ada yang menggandeng anaknya. Sementara aku, baru saja kehilangan hari yang selama bertahun-tahun ku persiapkan. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Gaun pengantin itu masih melekat di tubuhku. Aku berdiri cukup lama di depan cermin. Pantulan perempuan di depanku tampak begitu asing. Riasannya masih sempurna. Mahkotanya masih terpasang. Namun senyum yang sejak pagi menghiasi wajahku sudah benar-benar hilang. Perlahan aku melepas mahkota itu. Lalu kerudung. Kemudian satu persatu aksesori yang sejak subuh dipakaikan oleh perias. Setiap kali satu aksesoriku lepas, rasanya seperti sedang melepas satu mimpi yang tak akan pernah terwujud. Saat cincin di jariku sudah tidak ada, barulah aku benar-benar sadar. Aku memang tidak jadi menikah. Aku duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Aku menangis bukan karena kehilangan Fajar. Aku menangis karena kehilangan masa depan yang selama ini sudah kubayangkan bersamanya. Aku sudah memilih warna cat rumah. Aku sudah membayangkan kamar anak. Aku bahkan sudah menuliskan daftar nama bayi di buku kecil yang kusimpan di laci. Semua itu harus berakhir hari itu juga. Malamnya, ayah mengetuk pintu kamarku. "Nadira, boleh ayah masuk?" "Iya, ya." Ayah duduk di sampingku. Beliau tidak langsung berbicara. Beliau hanya mengusap pelan kepalaku. Seperti waktu aku masih kecil. Setelah beberapa menit, barulah beliau berkata, "Kamu tahu kenapa ayah tidak memaksamu tetap menikah?" Aku menggeleng. "Karena ayah lebih rela melihatmu menangis satu hari."
daripada menangis setiap hari setelah menikah. Air mataku kembali jatuh. Ayah melanjutkan. Pesta bisa dicari lagi. Gaun bisa dijahit lagi. Gedung bisa dipesan lagi. Tapi kalau kamu menikah dengan orang yang salah, waktu yang hilang belum tentu bisa kembali. Aku memeluk ayah erat. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, aku merasa tidak sendirian. 6 bulan berlalu. Aku kembali mengajar seperti biasa. Anak-anak di kelas tetap menyambutku dengan senyum yang sama. Malam, Bu Guru. Selamat pagi, Bu Guru. Suara polos mereka perlahan mengobati luka yang selama ini kusimpan. Suatu sore, saat hendak pulang dari sekolah, aku melihat seorang anak laki-laki berdiri di depan gerbang. Ia memegang tangan seorang perempuan. Aku langsung mengenali wajah perempuan itu. Bu Marni. Beliau tersenyum saat melihatku. Nak. Aku menghampiri mereka. Bu. Anak kecil itu menatapku malu-malu. Namanya Arka. Aku berjongkok di hadapannya. Halo, Arka. Ia tersenyum kecil. Senyum yang sangat mirip dengan seseorang. Namun kali ini, senyum itu tidak lagi membuatku terluka. Bu Marni berkata pelan. Siska sudah mulai bekerja lagi. Arka juga sudah sekolah. Pelan-pelan kami sedang membangun hidup lagi. Aku mengangguk. Semoga selalu diberi kekuatan, Bu. Beliau menggenggam tanganku. Justru saya yang ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya. Karena setelah hari itu, Fajar akhirnya mengakui anaknya. Dia mulai memberi nafkah. Dia juga sedang menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Aku terdiam. Dalam hati aku bersyukur. Bukan karena Fajar berubah untukku, tetapi karena akhirnya ada seorang anak kecil yang mulai merasakan kehadiran ayahnya. Sampai hari ini, masih ada orang yang bertanya kepadaku, apa kamu menyesal membatalkan akad? Setiap kali mendengar pertanyaan itu, aku selalu tersenyum. Kalau yang hilang hanya pesta pernikahan, aku tidak menyesal. Kalau yang hilang hanya uang resepsi, aku juga tidak menyesal. Karena semua itu masih bisa dicari kembali. Yang tidak bisa kembali adalah hidup seseorang yang terjebak dalam pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Hari itu, aku memang pulang tanpa status sebagai istri. Tetapi aku pulang dengan membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diriku, kepercayaanku kepada diriku sendiri, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak sedang menghancurkan hidupku. Dia sedang menyelamatkanku. Kalau hari itu Bu Marni memilih diam, mungkin hari ini aku masih menjadi istri seorang laki-laki yang belum selesai dengan masa lalunya. Dan setiap kali mengingat kejadian itu, aku selalu percaya, tidak semua pernikahan yang batal adalah musibah. Kadang, itulah cara Tuhan menyelamatkan seseorang sebelum semuanya benar-benar terlambat. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian juga akan membatalkan akad di detik-detik terakhir? Atau tetap menikah lalu menyelesaikan semuanya setelah sah menjadi suami istri?